Negeri Hari Sabarno mengatakan Indonesia kini bertambah satu lagi provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang baru disahkan melalui rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR. Setelah mendengarkan pendapat akhir 9 fraksi dan pansus DPR yang menyetujui disahkannya rancangan Undang-Undang Pembentukan Calon Provinsi Sulawesi Barat menjadi undang-undang, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno di hadapan anggota Dewan dan Masyarakat Sulawesi Barat akhirnya mengesahkan calon Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi baru ke-33 di Indonesia. Kalau sudah disetujui tinggal menunggu bagaimana diresmikannya dan mengangkat PJS Gubernur untuk mengoperasionalkan jalannya pemerintahan di sana. Pemerintah melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat ini telah menetapkan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang ke-33 dari Republik tercinta ini. Dengan angka tersebut, siapapun pemimpinnya akan menghadapi tantangan dan butuh kerja keras untuk mensejajarkan provinsi ini dengan provinsi lain di Indonesia. Untuk menjalankan roda pemerintahan, gubernur berkantor di kantor gubernur sementara yang menempati bangunan milik pemerintah Kabupaten Mamuju. Sedangkan para pejabat dan pegawai SKPD Pemprov harus rela berkantor di rumah-rumah penduduk yang disewa. Sebagai pejabat, mereka juga rela tinggal di rumah-rumah kontrakan. Perjuangan mencari anggaran dilakukan Gubernur Anwar Adnan Saleh tanpa kenal lelah. Bahkan ia sering disebut sebagai gubernur pengemis oleh koleganya. Ini dilakukan demi perjuangan mencari anggaran pembangunan di provinsi ini. Pembangunan kompleks perkantoran di Mamuju menjadi salah satu mimpi gubernur. Lahan di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, disiapkan menjadi pusat pengendali kegiatan pemerintahan. Kompleks perkantoran Gubernur Sulbar yang megah menjadi saksi dari jerih payah para pejuang pembangunan Sulawesi Barat. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas di periode pertama karena diyakini jalan merupakan urat nadi ekonomi daerah. Perlahan tapi pasti, angka kemiskinan mulai berkurang. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat masa jabatan 2011-2016. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur Sulawesi Barat. Sebagai Gubernur Sulawesi Barat. 10 Oktober 2011, KPU Sulbar secara resmi menetapkan pasangan Anwar Adnan Saleh dan Aladin S. Mengga sebagai pemenang Pilkada tahun 2011.
Di periode kedua ini, Gubernur Anwar Adnan Saleh dan Wakil Gubernur Aladin S. Mengga mencanangkan program Bangun Mandar, sebuah inovasi pembangunan untuk mengatasi kemiskinan dengan melatih kemandirian warga untuk menghasilkan produk unggulan sesuai potensi setiap desa. Hingga Maret 2016, jumlah penduduk miskin menurun jauh, yakni di kisaran 11,74% atau sekitar 152.000 jiwa. Membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro berimplikasi pada pendapatan domestik regional bruto. 5 tahun berturut-turut sejak 2011 hingga 2015, PDRB Sulawesi Barat terus mengalami tren positif. Pertumbuhan PDRB di tahun 2014 menempatkan Sulbar di posisi teratas sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sulawesi. Progres PDRB Sulawesi Barat yang meroket selama 5 tahun terakhir sangat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki struktur ekonomi masyarakat. Sulawesi Barat pernah mencetak rekor pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional pada kuartal ketiga tahun 2014 sebesar 10,02%. Pendapatan per kapita rata-rata penduduk Sulawesi Barat dari 2010 hingga 2015 juga terus meningkat. Kenyataan ini membuktikan Sulawesi Barat melangkah maju dalam membangun ekonomi rakyat. Sejalan dengan kondisi tersebut, tingkat pengangguran terbuka sejak tahun 2008 terus menurun. Hingga Februari tahun 2016, TPT Sulbar sebesar 2,72%, yang berarti bahwa dari 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja, hanya sekitar 3 orang menganggur. Angka TPT hingga Februari tahun 2016 masuk dalam kategori terendah di Indonesia. Pembangunan ekonomi tidak mengesampingkan masyarakat pedesaan. Indeks Desa Membangun tahun 2015 yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menempatkan 2 desa di Sulbar sebagai desa mandiri. 2 desa itu adalah Desa Bumi Ayu di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan Desa Bababulo, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene. Bendungan Seka-Seka di Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, merupakan satu-satunya bendungan di Sulawesi Barat. Bendungan ini mampu mengairi sawah sekitar 12.585 hektar. Didukung Bendungan Seka-Seka, program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian membawa Provinsi Sulbar surplus beras kurang lebih 100.000 ton per tahun. Kabupaten Polewali Mandar menjadi lumbung padi provinsi ini, bisa menyuplai kebutuhan beras provinsi tetangga seperti ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, bahkan ke Kalimantan Timur. Surplus beras di atas 5% mendapat penghargaan pemerintah pusat. Kunjungan Presiden Joko Widodo memberi bantuan saprodi bagi para petani. Pemerintah pusat juga menjanjikan pembangunan sarana irigasi di sejumlah kabupaten. Hal itu menjadi momentum mempertahankan surplus beras. Data statistik mencatat, nilai tukar petani atau NTP pernah berada di angka tertinggi mencapai 105,52 pada tahun 2009. Pada tahun 2016, NTP Sulbar berdasarkan bulan dari Maret hingga Juli tercatat tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Intervensi pemerintah Sulawesi Barat dalam membangun sektor pertanian mulai menuai hasil. Produksi padi pada tahun 2015 sebesar 461.844 ton, meningkat dari 362.900 ton di tahun 2010. Produksi jagung juga sempat naik signifikan sebesar 128.327 ton pada tahun 2013, namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 100.811 ton. Sementara produksi kedelai juga melonjak hingga 4.218 ton pada tahun 2015, tertinggi diraih sejak tahun 2010 yang hanya di kisaran 3.195 ton.
Apresiasi Presiden ditunjukkan dengan pemberian penghargaan Adikarya Pangan Nusantara di tahun 2014. Gubernur Sulawesi Barat menjadi salah satu kepala daerah yang dinilai berjasa mempelopori kemandirian pangan daerah, pengelolaan pangan, dan program aksi Desa Mandiri Pangan. Perkebunan kakao menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Sulawesi Barat. Sayangnya, produksi kakao menurun akibat serangan hama. Untuk meningkatkan kembali produksi kakao, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh mencanangkan gerakan pembaharuan kakao di tahun 2006. Upaya gubernur dinilai berhasil dan mendapat apresiasi pemerintah pusat. Hingga pada tahun 2009, pemerintah pusat mengadopsi model pengembangan kakao Sulbar melalui Gerakan Nasional Produksi Kakao atau Gernas Pro Kakao yang dimulai dari Sulawesi Barat. Hingga tahun 2015, potensi produksi mencapai 88.462 ton dengan rata-rata 875 kg per hektar. Potensi perkebunan kakao melibatkan lebih dari 143.000 petani, menjadikan kakao bagian dari penyangga ekonomi masyarakat di tengah goncangan ekonomi nasional pada krisis moneter tahun 98. Sulawesi Barat berada pada wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 713 dengan potensi perikanan tangkap mencapai 929.700 ton per tahun atau sekitar 10% yang telah dimanfaatkan. Sementara potensi perikanan budidaya laut seluas 21.500 hektar, budidaya air payau 32.000 hektar, dan air tawar 25.000 hektar. Di awal berdirinya provinsi ini, ketersediaan listrik belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, apalagi untuk kebutuhan sektor industri. Untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik, pemerintah Sulbar mengundang investor untuk menanamkan modalnya pada sektor kelistrikan. Upaya meyakinkan investor tersebut berhasil, dan saat ini sudah dibangun 36 unit pembangkit listrik. 30 unit diantaranya telah beroperasi dengan total daya 10,037 watt. Saat ini juga dalam proses pembangunan pembangkit listrik tenaga air tumbuhan di Kecamatan Kalumpang Mamuju dengan daya 450 MW. Sedangkan pembangkit listrik tenaga uap di Belang-Belang Mamuju direncanakan menghasilkan daya 2 kali 25 MW. Hingga tahun 2016, capaian rasio elektrifikasi Sulawesi Barat mencapai 90,56 poin. Atas prestasi dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur desa mandiri energi dan perusahaan listrik negara mikrohidro, di tahun 2012, Gubernur Sulawesi Barat menerima penghargaan Energi Prabawa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, angka putus sekolah termasuk tertinggi di Indonesia. Melihat kenyataan ini, pemerintah gencar melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di tahun 2012, pemerintah Sulawesi Barat mencanangkan gerakan Kembali Bersekolah. Launching gerakan itu dilakukan di Polewali Mandar dengan mengembalikan 2.316 siswa ke sekolah. Gerakan ini kemudian dijadikan program nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di tahun 2010, rata-rata lama sekolah selama 6,63 tahun dan di tahun 2015, rata-rata penduduk di Sulbar sudah mengikuti program wajib belajar 6 tahun. Kualitas pendidikan di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang SMP dan SMA di tahun 2015. Semakin tinggi APK, berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.
Tren positif juga ditunjukkan pada banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Sementara itu, di tingkat pendidikan tinggi, provinsi ini telah memiliki universitas negeri, yakni Universitas Sulawesi Barat. Universitas ini berdiri di Kabupaten Majene yang diproyeksikan menjadi kota pendidikan di Sulawesi Barat. Saat ini sedang dilakukan pembangunan kampus baru Unsulbar di lahan seluas 31 hektar. Dalam kunjungannya, Menteri Ristek dan Dikti Muhammad Nasir berjanji akan membantu mempercepat pengurusan akreditasi Unsulbar. Kampus ini dinilai menjadi salah satu kampus tercanggih di Indonesia karena telah memiliki 4 laboratorium berteknologi solar cell. Pada tahun 2006, jumlah kematian ibu sebanyak 394 jiwa dan jumlah kematian bayi mencapai 225 bayi. Jumlah itu mengindikasikan masih rendahnya pelayanan kesehatan masyarakat di Sulawesi Barat. Pemerintah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang menjangkau semua kalangan. Selama 9 tahun, jumlah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas bertambah 9 unit. Jumlah puskesmas berdasarkan penduduk dan luas wilayah Sulbar dinilai sudah di atas standar. Hingga tahun 2015, sudah ada 95 puskesmas di seluruh pelosok provinsi. Saat ini sedang dilakukan pembangunan rumah sakit tipe B bertaraf internasional di ibu kota provinsi. Rumah sakit ini nantinya akan menjadi rujukan bagi pasien dari dalam maupun luar provinsi. Pemerintah akan mengutamakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu dengan bantuan subsidi dari pasien kalangan menengah ke atas. Fasilitas itu didukung ketersediaan tenaga kesehatan, di antaranya 156 dokter, 73 dokter gigi, 58 dokter spesialis, 1.306 perawat, 1.071 bidan, 159 tenaga farmasi, 157 tenaga kesehatan masyarakat, 85 tenaga kesehatan lingkungan, dan 101 tenaga gizi. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan juga ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup di provinsi ini yang sejalan dengan capaian nasional. Bahkan di tahun 2014, pertumbuhan sebesar 0,71 lebih tinggi dibandingkan nasional. Upaya peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan cukup membuahkan hasil, yakni penurunan angka kematian ibu dan bayi di provinsi ini. Pemerintah juga terus berupaya menurunkan dan menahan jumlah dan angka kematian bayi. Upaya mengatasi penyebaran penyakit tuberkulosis mendapat apresiasi pemerintah pusat di tahun 2013. Provinsi Sulawesi Barat mendapat penghargaan sebagai pengelola TB terbaik nasional dari Kementerian Kesehatan. Dari pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, menghasilkan peningkatan indeks pembangunan manusia dari 59,74 poin di tahun 2010 menjadi 62,96 poin di tahun 2015. Pertumbuhan di tahun tersebut menjadikan Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan IPM tercepat ketiga di Indonesia. Pada tahun 2004, kondisi infrastruktur jalan sangat memprihatinkan. Akibatnya, Provinsi Sulawesi Barat dikenal sebagai daerah terisolir, termiskin, tertinggal, dan terbelakang. Menyadari pentingnya jalan sebagai urat nadi ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah menjadikan jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Upaya dilakukan dengan pembukaan akses jalan baru, pelebaran jalan, serta peningkatan status jalan, mulai wilayah Paku Kabupaten Polewali Mandar hingga wilayah Suremana di Mamuju Utara. Keseluruhan jalan nasional di wilayah Sulbar mulai tahun 2011 memiliki panjang 566,18 km. Sementara pada tahun 2016, jalan nasional di Sulbar bertambah menjadi 763,17 km. Perubahan kondisi jalan pada tahun 2014 dan 2015
diakibatkan adanya peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, yakni ruas Salubatu, Mambi, Malabo, hingga batas Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, dan ruas Polewali, Tabone, hingga Malabo. Untuk mengatasi lonjakan jumlah kendaraan di Sulawesi Barat, terutama di ibu kota provinsi, pemerintah membangun jalan arteri Mamuju. Jalan ini akan memperpendek jarak tempuh serta menghubungkan titik sentral perekonomian Mamuju mulai dari wilayah Tapalang, kantor Gubernur Sulbar, Bandara Tampa Padang, hingga ke pelabuhan Belang-Belang Mamuju. Proyek pembangunan dikerjakan melalui 3 segmen. Segmen pertama dimulai dari depan kantor Gubernur hingga belakang kantor DPRD Mamuju sepanjang 4,72 km, dilengkapi 7 buah jembatan. Segmen kedua akan dimulai dari tempat pelelangan ikan Mamuju hingga Bandara Tampa Padang sepanjang 16,95 km. Sementara pembangunan segmen ketiga dimulai dari Bandara Tampa Padang dan berakhir di Pelabuhan Belang-Belang Mamuju sepanjang 16,5 km. Sebelum terbentuk Sulawesi Barat, Bandara Tampa Padang di Mamuju merupakan bandara perintis yang hanya bisa didarati pesawat kecil. Kondisi ini disebabkan oleh panjang landasan yang belum memenuhi standar untuk dapat didarati pesawat besar. Kenyataan ini membuat gubernur berupaya meyakinkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan betapa pentingnya transportasi udara bagi Sulawesi Barat. Hasilnya, pemerintah pusat menyetujui perpanjangan landasan pacu dari 900 meter menjadi 2.500 meter. Dengan panjang landasan pacu saat ini, Bandara Tampa Padang sudah dapat didarati pesawat jenis ATR 72600 dan Boeing 737. Pemerintah juga telah membangun dan memfungsikan terminal penumpang seluas 1.300 meter persegi. Untuk mendukung Kabupaten Mamasa sebagai destinasi wisata, pemerintah Provinsi Sulbar juga membangun dan memfungsikan Bandara Sumarorong di Kabupaten Mamasa. Wilayah lautan sekitar 20.000 km persegi dengan daratan 14.000 km persegi memacu pemerintah Sulawesi Barat melakukan percepatan pembangunan dermaga untuk memperlancar transportasi laut dan mendorong peningkatan ekonomi. Pelabuhan Belang-Belang Mamuju memiliki 3 dermaga berfisik beton. Pelabuhan Belang-Belang Mamuju memiliki 3 unit gudang penampungan barang serta lapangan penumpukan dengan luas keseluruhan 18,8 ribu meter persegi. Pemerintah juga membangun dan memfungsikan sejumlah pelabuhan lainnya, yakni Pelabuhan Silopo di Kabupaten Polewali Mandar, Pelabuhan Banggai di Kabupaten Majene, Pelabuhan Pasangkayu di Kabupaten Mamuju Utara, serta Pelabuhan Budong-Budong di Mamuju Tengah. Pembangunan jaringan kereta api Sulawesi nantinya mengkoneksikan wilayah-wilayah penting regional Sulawesi. Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu pilot proyek pembangunan berskala nasional ini. Perencanaan pembangunan jaringan kereta api di Sulbar dibagi 4 segmen pembangunan trase, mulai dari wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Majene, hingga Mamuju. Sebagian besar trase kereta api Sulbar nantinya menyisir wilayah pesisir Sulawesi Barat mengikuti jalur strategis Trans Sulawesi. Mamuju merupakan satu-satunya ibu kota provinsi yang masih berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah. Kondisi ini sangat menghambat peningkatan kontribusi Mamuju sebagai pusat kegiatan nasional. Untuk mengatasinya, pemerintah Sulawesi Barat mengajukan review RT/RW nasional agar kota Mamuju ditingkatkan menjadi pusat kegiatan nasional dan pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK Matabe, yakni Mamuju, Tampa Padang, dan Belang-Belang. Kawasan ini adalah kawasan terpadu dalam fungsi industri, perdagangan, pariwisata, dan simpul utama transportasi skala nasional yang melayani beberapa provinsi, serta simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
Perjuangan untuk menghadirkan kepolisian daerah di Sulawesi Barat melalui proses sangat panjang. Terbentuknya Polda Sulbar di tahun ke-10 pemerintahan Gubernur Anwar Adnan Saleh menjadi salah satu kado istimewa di hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-12 tahun 2016. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meresmikan Polda Sulbar dalam upacara yang diikuti 1.000 personil polisi. Kehadiran Polda Sulbar diharapkan dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat serta menambah kepercayaan investor untuk berinvestasi di Sulawesi Barat. Prestasi yang sangat membanggakan di bidang penggunaan anggaran selama 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2014 dan 2015. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Atas capaian itu, pemerintah pusat memberikan insentif sebesar 42 miliar rupiah untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Kabupaten Mamasa dijadikan destinasi pariwisata Sulbar sesuai surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 15 tahun 2008. Hal ini sesuai kondisi Mamasa dan objek wisata menjanjikan yang ada di daerah itu. Objek wisata alam dan budaya menjadi primadona pariwisata Mamasa, seperti air terjun Liawan yang memiliki 3 tingkat, air terjun Mambuliling, pekuburan tua Tedong-Tedong di Kecamatan Bala, patung Bunda Maria, dan kolam permandian air panas. Budaya dan kesenian warisan leluhur menjadi salah satu aset berharga. Lewat kesenian Sayang Patudu dan Tari Sibalipari, Sulawesi Barat menjadi juara Festival Budaya Nasional 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2008 dan 2009. Di tahun 2012, Sulbar kembali menjuarai Festival Budaya Nasional mengalahkan Provinsi Bali. Tahun 2016, Kabupaten Polewali Mandar menjadi tuan rumah Polewali Mandar International Folk and Art Festival, sebuah festival seni internasional yang diikuti peserta asing dari 5 negara. Kegiatan ini digelar untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke provinsi ini. Pembangunan Jalan Trans Sulawesi itu dalam kurun waktu 5 tahun di periode pertama beliau sudah hampir semua Trans Sulawesi ini sangat baik sekali. Yang tadinya Jalan Trans Sulawesi ini hanya kita lihat beberapa tahun itu ya kita susah sekali antara daerah satu dan lainnya. Sekarang alhamdulillah di masa periode pertama beliau sudah hampir tuntas, di periode kedua sudah jalannya sudah mulus semua. Apa yang kita sudah capai sekarang ini sudah memadai ya, sesuai dengan cita-cita bersama pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ya, 12 tahun yang lalu. Tapi tentu saja kita tidak akan berhenti sampai di sini ya. Kita akan selalu memacu pembangunan itu dari segala sektor ya, agar kemajuan Provinsi Sulawesi Barat betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita melihat bahwa seperti jalanan dari Poros Polewali yaitu Mamasa sudah hampir terpotong aspal semua ya. Yang kemudian kaitan dengan Trans Sulawesi yang dimana oleh beliau selama ini perlebaran dan perbaikan jalanan ya, Trans Sulawesi ini mulai dari Paku sampai Suremana itu tidak ada hal-hal atau hambatan yang muncul sama dengan daerah-daerah lain. Sebuah usaha yang tak kenal berhenti mulai dari titik nol hingga kini dan akan terus berlanjut sesuai amanat dan cita-cita para pendiri Provinsi Sulawesi Barat. Di hari jadinya yang ke-12 tahun 2016 menjadi momentum semangat masyarakat Sulawesi Barat untuk terus berjalan bersama pemerintah membangun Sulawesi Barat yang maju, sejahtera, dan malakbi.